Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah dari pengambilan dan pengiriman spesimen usap tenggorok atau swab nasopharynx dan oropharynx. Yang pertama kita harus perhatikan adalah kewaspadaan universal atau universal precaution yang terdiri atas mengenakan alat pelindungan diri secara lengkap yang meliputi penutup kepala plastik, kacamata pelindung atau goggles, masker N95, jas laboratorium lengan panjang atau gown, handscoon, dan penutup kaki. Selanjutnya adalah kita harus melakukan sanitasi tangan dengan disinfektan sebelum dan sesudah tindakan, dan kita harus menjaga kebersihan ruangan pemeriksaan dengan disinfektan sebelum dan sesudah tindakan. Lalu alat-alat dan bahan yang mungkin akan kita butuhkan untuk pengambilan spesimen dan pengiriman spesimen usap tenggorok nanti. Yang pertama adalah tangkai swab plastik yang terbuat dari dakron atau rayon yang fleksibel, lalu cryotube atau tabung pendinginan, dan di dalamnya terdapat media Hengst atau viral transport medium atau Hengst balance salt solution, dan mungkin terdapat juga antibiotik di dalamnya. Setelah itu untuk persiapan pasien, kita terlebih dahulu menyapa dan memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarganya. Setelah itu kita memberitahukan pasien dan keluarganya mengenai tindakan yang akan dilakukan serta tujuan dan manfaat dari tindakan tersebut. Kita juga harus memberitahukan bahwa mungkin akan terdapat beberapa ketidaknyamanan yang terjadi selama pengambilan spesimen usap tenggorok. Lalu kita menjamin juga kerahasiaan dan keamanan dari prosedur-prosedur pengambilan hingga pemeriksaan spesimen usap tenggorok yang akan dilakukan, dan kita memberitahukan bahwa pasien memiliki hak untuk menolak mengikuti seluruh prosedur pemeriksaan usap tenggorok tersebut, dan kita juga beritahukan kepada keluarganya. Dan terakhir, kita meminta kesediaan pasien secara lisan ataupun keluarganya untuk mengikuti seluruh prosedur pengambilan spesimen usap tenggorok dan seluruh pemeriksaannya. Nah, sebelum memulai untuk swab nasopharynx, kita harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada hidung pasien dengan menggunakan spekulum hidung untuk mengetahui apakah mungkin terdapat obstruksi nasal yang menjadi kontraindikasi seperti polip nasi ataupun deviasi septum nasi dan lain-lain. Setelah itu, untuk memulai, kita meminta pasien untuk terlebih dahulu duduk dan bersandar pada sandaran kepala kursi, dan untuk pasien anak-anak dapat juga dipangku oleh keluarganya. Sesudah memeriksa apakah mungkin terdapat obstruksi nasi yang dapat menjadi kontraindikasi, selanjutnya kita memulai mengambil tangkai swab dan mengeluarkannya dari kemasannya. Lalu kita perhatikan cara memegang swab yang benar, tangkai swab yang benar, yaitu dengan seperti cara memegang pulpen, di mana tangkai dipegang pada pangkalnya di antara jari jempol, telunjuk, dan jari tengah. Dan kita pastikan kita memegang sejauh mungkin pada pangkal tangkai swab untuk mengakomodasi fleksibilitas saat melakukan pengambilan swab nanti dan menghindari cedera pada hidung pasien. Setelah itu, kita mulai memasukkan tangkai swab ke dalam melalui nostril pasien sejajar dengan rahang atas pasien hingga mencapai dinding posterior nasopharynx pasien. Untuk pasien dewasa, biasanya tangkai swab akan mencapai dinding posterior nasopharynx pasien kira-kira 5 hingga 6 cm dari ujung tangkai. Setelah mencapai dinding posterior nasopharynx pasien, kita memulai dengan membiarkannya terlebih dahulu untuk membiarkan cairan meresap ke dalam ujung tangkai. Lalu kita memulai melakukan pemutaran untuk tiap arah kira-kira 1 hingga 2 kali. Kita putarkan tangkai swab. Setelah itu kita menarik kembali tangkai swab keluar melalui nostril pasien secara pelan-pelan untuk menghindari cedera yang mungkin dapat terjadi. Setelah itu, secepatnya kita masukkan tangkai swab tadi ke dalam cryotube
kita patahkan tangkai sehingga dapat muat dan cryotube dapat ditutup secara sempurna. Lalu untuk pengambilan, jika misalnya terdapat kontraindikasi saat pengambilan swab nasofaring, kita dapat melakukannya dengan swab orofaring, yang dapat kita lakukan juga dengan meminta pertama pasien membuka mulutnya atau mengatakan A. Setelah itu kita memasukkan tangkai swab yang baru ke dalam mulut pasien hingga mencapai faring dan tonsil pasien. Kita harus menghindari tangkai tersebut bersentuhan dengan lidah, gigi, dinding bukal, ataupun palatum pasien. Nah, saat mencapai faring dan tonsil pasien, kita lakukan teknik swab orofaring seperti saat nasofaring tadi. Lalu kita tarik kembali tangkai swab dan secepatnya kita masukkan ke dalam cryotube dan kita patahkan hingga cryotube dapat ditutup secara sempurna. Nah, setelah itu kita untuk pengemasannya kita selanjutnya melabel cryotube tersebut, di mana di dalam label tersebut telah tertulis nama pasien, tanggal lahir pasien, dan nomor rekam medisnya. Lalu kita tutup cryotube, kita tutupi dengan tisu bersih, lalu kita masukkan ke dalam plastik pengemasannya untuk tiap spesimen, lalu kita masukkan ke dalam kotak pengiriman yang mungkin terbuat dari pipa paralon ataupun bahan Tupperware dan disimpan dalam wadah pada suhu saat pemeriksaan, biasanya pada suhu kamar, dan siap untuk dikirimkan. Kita juga harus menyertakan surat pengantaran yang di dalamnya telah berisi tanggal dan waktu permintaan pengambilan spesimen, tanggal dan waktu pengambilan spesimen, kemudian identitas pasien yang terdiri atas nama, umur, jenis kelamin, alamat dan tanggal lahirnya, serta nomor rekam medisnya. Lalu identitas pengambil spesimen, yaitu yang terdiri atas nama dokter, alamat rumah sakit, dan mungkin divisinya. Selanjutnya tercantum juga dalam surat pengantaran jenis spesimen, pemeriksaan laboratorium yang diminta, jenis medium yang digunakan, yaitu medium Hengst kira-kira 2 hingga 3 mili pada cryotube tadi. Lalu di dalamnya juga terdapat keterangan klinis berupa diagnosis sementara dan terapi antibiotik yang diambil oleh pasien. Sesudah itu dalam kotak pengiriman tersebut dan surat pengantaran kita kirim untuk ke laboratorium pemeriksaan untuk pemeriksaan spesimen yang telah diambil tadi. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu langkah-langkah dalam melepaskan APD atau alat perlindungan diri. Yang pertama, kita harus melakukan sanitasi tangan yang masih menggunakan handscoon dengan disinfektan atau alkohol 75%. Lalu kita membuka penutup kepala plastik dan membuangnya ke tempat sampah medis. Lalu kita melakukan kembali sanitasi tangan dengan disinfektan atau alkohol 75%. Selanjutnya kita membuka kacamata pelindung atau goggles dan meletakkannya pada wadah dekontaminasi alat. Kita lakukan kembali sanitasi tangan dengan disinfektan atau alkohol 75%. Selanjutnya kita membuka masker lalu membuangnya ke tempat sampah medis. Lalu kita melakukan kembali sanitasi tangan dengan disinfektan atau alkohol 75%. Selanjutnya kita membuka jas laboratorium lengan panjang ataupun gaun yang digunakan dengan menggulungkannya dari dalam keluar, lalu membuangnya ke tempat sampah medis, dan kita lakukan kembali sanitasi tangan dengan disinfektan atau alkohol 75%. Setelah itu kita selanjutnya membuka handscoon dengan teknik membuka handscoon yang benar dan menghindari kontaminasi pada tangan. Lalu kita buang ke tempat sampah medis dan kita lakukan kembali sanitasi tangan dengan disinfektan atau alkohol 75%. Nah, setelah itu, kita telah melepaskan APD dengan langkah yang benar dan aman, dan spesimen telah dikirim bersama dengan surat pengantarannya ke laboratorium pemeriksaan yang diinginkan, maka pengambilan dan pengiriman spesimen usap tenggorok telah selesai.